Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Mengikuti gerakan melempar lengan Yunche, lautan api berwarna ungu yang dihasilkan oleh formasi pembakaran bintang api surga tiba-tiba membanjiri ke depan seperti gunung berapi yang meledak. Pada saat itu, semua orang dari klan surga terbakar berteriak tak terkendali karena ketakutan yang luar biasa. Apa yang mereka rasakan, seperti datangnya kiamat. DEVILSPAWN, kamu berani. Tepat pada saat ini, suara gemuruh terdengar seperti guntur yang menggelegar, membuat gendang telinga semua orang berdengung karena keterkejutannya. Yunche tiba-tiba memalingkan matanya, dan melihat ke depan. Dalam tatapannya, dua pria parubaya yang tampak berusia 40 atau 50 tahun dengan jubah merah menukik dengan api ungu yang membakar seluruh tubuh mereka. Mereka secepat kilat, dan langsung sampai di hadapan lautan api yang terbalik. Secara bersamaan, mereka mengulurkan kedua tangan mereka saat suara gemuruh terdengar dari mulut mereka, dan bersama-sama mendorong ke arah lautan api surga yang terbakar. Semburan suara yang sangat suram terdengar, dan lautan api berwarna ungu yang terbalik tiba-tiba berhenti di sana. Setelah itu, tiba-tiba ia berbalik arah, dan terdorong dengan keras ke arah timur. Kemudian, di bawah sepasang mata lebar yang tak terhitung jumlahnya, benda itu jatuh sejauh 1000 meter. Dengan gemuruh yang sangat besar, bidang cahaya api berwarna ungu melonjak ke langit, membakar langit menjadi merah, dan bahkan dapat dilihat dari jarak 50 km. Nyala api menyebar dengan ganas, langsung menelan segala sesuatu di sekitarnya. Gerbang utama megah klan surga terbakar langsung terbakar menjadi abu, dan 1/10 dari sekte tersebut sepenuhnya tenggelam oleh lautan api. Meskipun meledak di tepi sekte, api surga terbakar yang mengamuk ini masih menimbulkan kerusakan parah pada klan surga terbakar, namun tidak melukai siapapun. Dibandingkan dengan titik pendaratan yang dilemparkan oleh Yunche, hasilnya bahkan tidak bisa disebutkan di hari yang sama. Dua pria parubaya yang mendorong lautan api secara bersamaan mendarat, saat tatapan dan aura mereka terkunci erat pada Yunche. Master Klan Agung, Ketua Agung. Tak satu pun dari generasi muda murid Burning Heaven yang mengetahui keduanya. Namun, semua tetua dan Master Pavilion di tempat kejadian mengucapkannya dengan suara gembira. Beberapa bahkan langsung berlutut di tempat, dan air mata kebahagiaan mengalir deras. Yang satu berada di alam kaisar mendalam tingkat kedua, yang lainnya berada di alam kaisar mendalam tingkat keempat. Dirimu saat ini bukanlah tandingan mereka. Cepat pergi, Jasmine berbicara dengan nada mendesak. Alis Yunche tiba-tiba berkerut. Dan pada saat ini, pria parubaya di sebelah kiri telah terbang secara eksplosif, seluruh lengan kanannya berubah menjadi naga api ungu ganas yang menghantam langsung ke dada Yunche. Ekspresi Yunche menjadi gelap. Meraih Dragon Vault, seluruh energi dalam tubuhnya melonjak saat gambar serigala langit yang melolong muncul di belakangnya. Tebasan serigala langit, gambar serigala langit dan naga api surga yang terbakar bertabrakan di udara, menimbulkan suara gemuruh yang setara dengan guntur dari 9 langit. Bidang cahaya api ungu juga meledak di udara dan menyebar beberapa puluh meter ke arah luar. Hembusan udara yang dahsyat bahkan telah menjatuhkan sejumlah besar murid klan surga pembakaran hingga jarak lebih dari 100 meter. Di dalam cahaya api, Yunche menyemprotkan seteguk kabut darah, dan terbang keluar seperti bola meriam, ke dalam lautan api berwarna ungu beberapa ratus meter jauhnya. Tapi segera setelah itu, seekor burung putih salju yang sangat besar terbang dari lautan api dengan sayapnya, menyebar, dan menjadi titik putih di cakrawala dengan kecepatan ekstrim. Pria parubaya berjubah merah itu perlahan turun, tubuhnya sedikit bergoyang saat dia mendarat. Sentuhan kemerahan yang tidak normal muncul di wajahnya, dan ekspresi matanya menjadi sangat serius. Kejar cepat,
Kita pasti tidak bisa membiarkan dia kabur. Fan Moji meraung keras sambil melihat ke arah kiri Yunce. Jangan mengejar. Pria parubaya yang berdiri paling depan mengangkat tangannya. Suaranya lembut dan lambat, namun mengesankan hingga hampir membuat darah seseorang membeku. Dia tidak menerima cedera yang terlalu berat. Jika kalian mengejarnya, itu hanya akan menyia-nyiakan nyawa kalian. Ketika suaranya jatuh, tubuhnya tiba-tiba bergetar ketika dia tiba-tiba menutupi dadanya dengan tangannya. Dari mulutnya, rangan kering keluar. Grandmaster Klan, ada apa? Fan Moji berkata dengan bingung. Kekuatan yang mengejutkan. Melihat ke kejauhan, pria parubaya itu berkata dengan suara mendung, setelah berkultivasi jauh dari dunia selama 20 tahun, saya tidak menyangka bahwa makhluk sekaliber seperti itu benar-benar muncul di Blue Wind Empire. Dilihat dari usianya, dia seharusnya belum berusia lebih dari 20 tahun. Sepertinya di tahun-tahun ini, sesuatu yang besar telah terjadi di dalam Blue Wind. Pria parubaya berjubah merah lainnya juga berjalan perlahan, ekspresi wajahnya juga sama seriusnya. Mereka berdua tidak memilih untuk mengejar Yunce. Menjauhkan energi api yang menakutkan itu, tidaklah mudah dan tidak menyakitkan bahkan bagi mereka, yang kekuatannya berada di alam kaisar mendalam. Mereka telah menggunakan seluruh kekuatannya ketika mendorong sebelumnya, tidak berani menyimpan apapun sebagai cadangan, namun masih tidak berhasil mendorongnya keluar dari sekte. Dan setelah dorongan itu dengan seluruh kekuatan mereka, aura dan darah terus melonjak di tubuh mereka, dan masih belum tenang sampai sekarang. Mereka tahu tentang burung raksasa seputih salju itu, yang ternyata adalah kaisar binatang buas dari wilayah salju di es ekstrim, Phoenix Salju. Akan sulit untuk mengejar kecepatan Snow Phoenix bahkan bagi mereka. Dari dua pria parubaya ini, salah satunya adalah ketua klan sebelumnya dari klan surga terbakar, yang kini menjadi ketua klan agung Fen Yijue. Yang lainnya adalah penatua Fen Zia. Meski tampak muda, usia sebenarnya keduanya sudah di atas 100 tahun. Awalnya, mereka sudah berhenti memikirkan masalah sekte, dan bersembunyi di dalam lahan rahasia sekte untuk berkultivasi dalam keadaan terkonsentrasi. Namun hari ini, mereka secara bersamaan dikejutkan oleh gerakan besar-besaran di dalam sekte tersebut. Melihat darah, mayat-mayat yang hancur, dan kekacauan di seluruh tanah, meskipun hati Fen Yijue sudah seperti air yang tenang, dia masih tidak dapat menahan amarahnya saat dia bertanya dengan suara berat. Duan Hun, sebenarnya ada apa ini? Siapa pemuda itu tadi? Kalian semua pasti terlihat semakin menjanjikan. Sekte surga terbakar kami yang berumur 1000 tahun, sebenarnya hampir terkubur di tangan seorang pemuda. Meskipun Fen Duanhun adalah master klan surga terbakar saat ini, prestise ayahnya masih tetap ada. Ditambah dengan rasa malu di hatinya, dia menghela nafas panjang, dan perlahan menceritakan keseluruhan ceritanya. Snow Phoenix langsung menuju ke timur, dan setelah terbang sangat jauh di kejauhan, tiba-tiba ia mengeluarkan teriakan ratapan. Dengan sepasang sayap yang tidak bisa mengepak lagi, ia jatuh lurus ke bawah, membawa Yunce dan Xiao Lingqi serta jatuh ke lembah tandus. Yunce jatuh dari punggung Snow Phoenix dengan Xiao Lingqi di pelukannya, berturut-turut terbalik beberapa kali di tanah, lalu menabrak tebing gunung secara langsung. Dia duduk dengan susah payah, dan di sampingnya, kepala binatang Phoenix salju itu terkulai ke tanah. Seluruh tubuhnya lemas dan gemetar tanpa henti, bahkan tangisan yang dilontarkannya menjadi rintihan tak berdaya. Setelah melaju dengan kecepatan penuh sepanjang 3000 km, ia telah mencapai batasnya sejak lama. Selanjutnya, ia menghadiri pertarungan hebat dengan Yunce, lalu membawanya dan melarikan diri dengan kecepatan penuh. Snow Phoenix saat ini telah menghabiskan sebagian besar kekuatan dan umurnya. Yunce berjalan mendekat, dengan lembut membelai bulunya yang seputih salju dan berkata dengan hati yang sakit, "Chan kecil,
kamu telah bekerja keras, kembalilah dan istirahatlah dengan baik." Snow Phoenix mengeluarkan seruan pelan, berubah menjadi aliran cahaya putih, dan kembali ke dalam segel yang dalam. Xiao Lingqi masih belum bangun. Di bawah perlindungan Yun Ce di mana Yun Ce telah membagi sebagian besar kekuatannya, dia tidak terluka sedikit pun bahkan selama pertukaran instan dengan Fan Yijue, sementara Yun Ce sendiri, malah menderita luka dalam yang cukup parah. Dia masih memegangi Xiao Lingqi, tidak mau melepaskannya, dan setelah beberapa napas berat, dia mulai mengamati pemandangan sekitarnya. Tempat ini sepenuhnya tandus, tanahnya kering dan tumbuh-tumbuhan langka. Juga tidak ada tanda-tanda jejak kaki di sekitar area tersebut. Sekilas, gunung-gunung pendek dan batu-batu besar bergerigi ada di mana-mana. Seharusnya itu adalah tanah terpencil yang sudah lama tidak diinjak orang. Tempat ini, jelas masih berada di dalam Burning Heaven Valley. Dan Burning Heaven Valley, adalah wilayah milik klan surga terbakar. Yun Ce berpikir sebentar, dan tidak memilih untuk pergi. Sebaliknya, dia mengambil Dragon Vault, dan menabrak dinding gunung di belakangnya. Dengan sangat cepat, sebuah gua sedalam lebih dari 10 meter meledak. Dia memasuki gua sambil membawa Xiao Lingqi, dan memasang penghalang awan beku yang memotong aura. Tempat yang paling berbahaya seringkali adalah tempat yang paling aman. Orang-orang klan surga yang terbakar tidak menyangka bahwa ketika menaiki gunung mendalam langit, Yun Ce bahkan tidak terbang keluar dari lembah surga yang terbakar, dan malah bersembunyi di dalam lembah seperti ini. Yun Ce juga tidak mau melangkah terlalu jauh. Karena Xiao Lai masih berada dalam Burning Heaven Clan. Ekspresi Xiao Lingqi yang tidak sadarkan diri tampak damai, seperti bayi yang tertidur lelap. Ketika Yun Ce dengan lembut menurunkannya, dia sepertinya menyadari dirinya meninggalkan pelukan Yun Ce. Alisnya yang menawan sedikit berkerut, bulu matanya sedikit gemetar, dan rasa takut muncul dari ekspresinya. Yun Ce buru-buru mengangkatnya sekali lagi, dan dengan erat meremas tangannya. Semua kegelisahannya menjadi tenang kembali, dan sudut bibirnya bahkan menjadi samar-samar, terbentuk menjadi senyuman ringan kebahagiaan. Melihat Xiao Lingqi tepat di bawah hidungnya dan di dalam pelukannya, Yun Ce merasakan kepuasan yang mendalam, tetapi juga sakit hati yang mendalam. Dia ingin membawa mereka pergi setelah dia kembali ke rumah, ke tempat yang tidak akan pernah ditindas oleh siapapun. Dia tidak menyangka bahwa bahkan sebelum dia bisa melihat mereka, dia telah membiarkan mereka menghadapi kesulitan seperti itu, karena dia tidak melepaskan Xiao Lingqi lagi, dan hanya diam duduk di sana sambil memeluknya. Di satu sisi, dia menggunakan energinya yang dalam dan perlahan-lahan memperbaiki luka-lukanya, di sisi lain, dia menyulap jalan agung Sang Buddha, memulihkan luka dalam dan luarnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Bajingan! Sebelum Fan Juecheng sempat memanggil kakek, dia sudah dikirim terbang oleh Fan Yijue dengan sebuah tamparan. Tamparan ini sangat berat, seluruh wajah kiri Fan Juecheng membengkak saat darah keluar dari sudut mulutnya. Di tanah, 3 giginya yang hancur terguling. Fan Yijue, yang mengetahui keseluruhan cerita masalah ini, sudah sangat marah. Saat dia memandang semua orang, dia, yang telah terbebas dari emosi selama lebih dari 20 tahun, sebenarnya gemetar karena amarah pada saat ini. Klan surga terbakarku, benar-benar melahirkan kalian sekelompok bajingan. Tidak hanya sekelompok tetua keluar hanya untuk membunuh seorang pemuda, Anda benar-benar melakukan tindakan tercela dan kotor dengan menculik keluarganya sebagai umpan, sungguh luar biasa. Mengabaikan masalah kalian yang kehilangan seluruh wajah klan kami, kalian sebenarnya cukup sombong untuk berpikir bahwa kalian menggambar seekor kura-kura. Tapi sayang sekali itu sebenarnya adalah seekor harimau yang bahkan hampir menghancurkan sekte tersebut. Jika bukan karena aku dan Zia tiba tepat waktu, kalian semua akan menjadi mayat tergeletak. Warisan 1000 tahun klan surga pembakaranku, akan musnah saat itu juga.
Menghadapi kemarahan Fan Yijue, semua tetua dan master pavilion terdiam seperti jangkrik di musim dingin dan bahkan tidak berani mengeluarkan napas dengan keras. Fan Juecheng hampir ditampar hingga pingsan di tempat. Dia berlutut di tanah, gemetar, apalagi berbicara, dia bahkan tidak berani mengeluarkan jeritan kesakitan. Apa yang sudah dilakukan sudah selesai, tidak ada gunanya marah. Fan Zia menggelengkan kepalanya, menghela nafas panjang, dan berkata, Duan Hun, bagaimana korbannya kali ini? Fan Duan Hun menutup matanya, dan berkata dengan sedih, di antara 27 tetua, dan 33 master pavilion, 31 orang telah tewas di tangan Yun Ce, termasuk tetua agung Fan Moli. 127 murid tingkat menengah, dan 1692 murid biasa tewas dalam pertempuran. Setiap angka yang diucapkan Fan Duan-hun lebih mengerikan dari sebelumnya, hingga menyebabkan seluruh tubuh Fan Yijue gemetar karena marah. Tinjunya menghantam dengan keras, dan meja batu di sampingnya langsung berubah menjadi tumpukan debu. Dia mengangkat kepalanya, melihat keluar pintu, dan berkata dengan nada rendah dan dalam, anak ini harus dibunuh. Anggota keluarganya yang lain masih di sini. Dengan kepribadiannya, dia pasti akan kembali. Fan Moji berkata dengan hati-hati sambil memperhatikan perubahan ekspresi Fan Yijue. Saat Fan Jueyi hendak meledak marah, Fan Zia malah berbicara, anak ini memang harus dibunuh. Yang sudah terlaksana, meminjam umpan yang sudah diculik itu adalah cara yang paling sederhana dan efektif. Kakak laki-laki tidak perlu marah lagi atas masalah ini. Namun, bibit iblis itu terluka parah dari apa yang kulihat, ditambah fakta bahwa dia sudah mengetahui keberadaan kami berdua, dia pasti hanya akan kembali setelah lukanya pulih sepenuhnya. Jadi, dia tidak akan datang lagi setidaknya dalam 7 hari. Dalam periode waktu ini, pertama-tama mari kita selesaikan kekacauan di sekte tersebut. Fan Yijue terdiam, lalu perlahan mengangguk. Fan Zia berpikir dengan benar, Yun Ce memang akan menunggu lukanya sendiri sembuh sepenuhnya, dan kekuatannya pulih sepenuhnya sebelum dia memasuki klan surga pembakaran lagi. Namun, apa yang benar-benar tidak dia duga adalah waktu yang digunakan Yun Ce untuk pulih dari kondisi cederanya bukanlah 7 hari. Dia hanya menggunakannya 1 hari. Dengan berjalannya waktu yang lambat dan bertahap, 1 hari berlalu dengan tenang. Itu adalah tempat yang benar-benar tenang di mana Yun Ce berhenti, dan tidak ada yang datang ke sana untuk mengganggunya. Yun Ce menghabiskan 1 hari dalam keheningan sambil memeluk Xiao Lingqi. Luka dan kekuatan yang dikonsumsinya telah pulih sepenuhnya dalam 1 hari dengan kecepatan yang melampaui akal sehat, dan dia tidak merasakan tanda-tanda kelemahan karena luka parah dan konsumsi berlebihan yang dia derita sebelumnya. Xiao Lingqi, yang berbaring di dadanya, juga sudah benar-benar tenang. Wajahnya memerah, dan luka dalamnya, yang awalnya tidak terlalu serius, sudah hampir sembuh sekarang. Saat ini, dia tiba-tiba mengeluarkan suara batuk ringan. Bulu matanya sedikit bergetar, dan dia membuka matanya sedikit demi sedikit. Yun Ce segera mendeteksi gerakan samarnya, dan segera membuka matanya dan menatapnya. Bidang pandang kabur Xiao Lingqi mulai menjadi jelas. Meskipun tempat mereka tinggal agak gelap, dia dengan jelas melihat wajah Yun Ce bahkan di dalam kegelapan, kedua matanya bergetar, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba menegang. Semua yang terjadi beberapa hari terakhir ini bagaikan mimpi yang semakin membingungkan. Pada awalnya, dia bahkan tidak bisa membedakan mana bagian dari hal-hal yang dia alami adalah mimpi, dan bagian mana yang merupakan kenyataan. Dia dan ayahnya dibawa ke klan surga terbakar, yang hanya dia dengar dalam cerita sebelumnya, dia bertemu C kecil, yang dia dambakan siang dan malam. Dia melihat C kecil membobol klan surga terbakar sendirian, dan menyebabkan kekacauan besar di klan surga terbakar yang sangat kuat. Dia melompat dari tebing gunung yang tinggi,
namun merasakan tubuhnya jatuh ke dadanya. Kemudian dia akhirnya bertemu dengannya sebelum kesadarannya menghilang. Semua hal ini hanyalah khayalan belaka. Dia tidak tahu apakah mimpi yang akan dia alami berikutnya adalah mimpi buruk atau mimpi indah. Saat matanya terbuka, kegelapanlah yang pertama kali bersentuhan dengannya. Tapi tepat setelah itu, dia menemukan Yunche, dan matanya bersinar karena kekhawatiran dan juga kebahagiaan. Merasakan suhu tubuhnya dan rasa khas yang dia rindukan, dia menyadari bahwa hal-hal tersebut tidak mungkin dinikmati jika hanya ilusi belaka. Kemudian, semua yang dia lihat sebelum kehilangan kesadaran dengan cepat muncul di benaknya, dan air mata mulai mengalir dari matanya tanpa terkendali. Dia dengan paksa menarik dirinya ke dalam dadanya, dan memeluknya erat dengan kedua tangannya. Dia kehilangan suaranya saat menangis dalam kesedihan dan kesakitan, dan di tengah suara isak tangisnya, dia nyaris tidak bisa berseru dengan suara yang terdengar seperti sedang menangis darah, "C kecil, C kecil, C kecil." Tetesan air matanya mengeluarkan cahaya berkilauan dan tembus cahaya di dalam gua, dan tampak seperti mutiara di malam yang gelap. Yunche menangkap tetesan air matanya yang berjatuhan di tangannya, seolah dia ingin mengumpulkan hujan atau embun paling berharga di dunia. Saat dia memeluk Yunche lagi, sekali lagi menjadi sangat jelas baginya bahwa dia tidak dapat meninggalkannya lagi selama sisa hidupnya. Mereka selalu bersama selama 15 tahun, jadi dia tidak pernah bisa mengetahui implikasi dari berpisah darinya. Namun, dia benar-benar memahaminya selama 3 tahun terakhir, hidup dan jiwanya sudah terikat padanya sejak lama. Dia merasa seolah-olah dia kehilangan tubuh jiwanya tanpa dia di sisinya, dan setiap hari tidak ada apapun selain hal-hal yang berhubungan dengan dia di pikirannya. Bibi kecil, Yunche meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan memeluknya erat. Tepi matanya menjadi lembab. Dia dengan lembut berkata, "Ini semua karena aku sehingga kamu dan kakek harus sangat menderita. Tapi aku meyakinkanmu bahwa semuanya akan menjadi lebih baik sekarang. Aku tidak akan membiarkanmu dan kakek merasakan keluhan apapun lagi." Xiao Lingqi hanya bisa menangis. Dia baru berusia 15 tahun 3 tahun yang lalu, dan meskipun dia sekarang sudah berusia 18 tahun, dia masih menangis sembarangan seperti anak kecil. "Setelah meninggalkanmu dan kakek 3 tahun lalu, pertama-tama aku pergi ke makam ayah untuk mempersembahkan kurban. Lalu, aku mengubah nama keluargaku menjadi nama ayah kandungku, dan sejak saat itu aku mulai menyebut diriku Yunche. Setelah itu, saya meninggalkan kota awan terapung. Tidak lama setelah itu, saya bertemu dengan orang yang tidak biasa dan dia menjadi tuan saya karena beberapa alasan. Identitas dan keberadaannya sangat istimewa, dan saya tidak diperbolehkan menyebutkan apapun tentang dia. Oleh karena itu, saya tidak dapat memberitahu Anda situasinya. Dia membantuku memperbaiki pembuluh darahku yang dalam, mengajariku hukum kultivasi yang mendalam, menganugerahiku berbagai jenis seni dan keterampilan yang mendalam, dan menyelamatkan hidupku berkali-kali. Kemudian, aku tiba di kota bulan baru sesuai dengan keinginan kakek." Xiao Lingqi meringkuk di depan dada Yunche, dan menekankan tangan kecilnya ke dadanya, diam-diam mendengarkan narasinya dengan penuh perhatian. Tubuhnya tidak ingin berpisah dengannya walau hanya sekejap. Cerita Yunche lambat dan sangat panjang, saat dia menceritakan semua kesulitan dan kesulitan yang dia lalui selama 3 tahun terakhir sedikit demi sedikit, tanpa ada yang menyadarinya. Siang hari telah berlalu dan malam telah tiba. Bulan cerah sudah menggantung tinggi di langit di luar gua. Angin malam sesekali bertiup melewati gua, mengisi bagian dalam gua yang panas dan kering dengan sensasi menyegarkan alami. Pengalaman Yunche seperti kisah mitos bagi Xiao Lingqi, yang belum pernah keluar dari kota awan terapung. Meskipun Yunche menghilangkan banyak hal dalam narasinya, mendengarkannya masih menyebabkan dia terus-menerus menunjukkan ekspresi keheranan dan ketakutan yang menggemaskan di wajahnya.
Memikirkan kembali semua yang dia lihat di klan surga terbakar, Xiao Lingqi tidak bisa tidak mempercayai apapun yang dia katakan. Dia, yang telah lumpuh pembuluh darah yang dalam dan disebut sampah oleh seluruh kota, sekarang sudah menjadi individu kelas super yang bisa memaksa sekte peringkat tertinggi Kekaisaran Angin Biru ke dalam situasi tanpa harapan. Dia yakin bisa berpikir begitu karena dia yakin yang ada di depan matanya tidak lain adalah C kecilnya sendiri. Penampilannya, matanya, baunya, auranya, semuanya milik C kecil yang sangat dia kenal. Dia mungkin salah mengira semua orang di dunia ini, tapi tidak mungkin salah mengira orang lain sebagai dia. Aku hanya tahu bahwa C kecilku cukup layak untuk menerima bantuan dari surga, jadi dia pasti akan melayang di langit suatu hari nanti, dan semua orang hanya bisa melihatnya. Aku baru tahu, bisik Xiao Lingqi sambil menangis bahagia. Pada saat yang sama, rasa takut muncul di dalam hatinya. Tapi rasa takut ini juga hilang seketika, meskipun dia sudah terbang cukup tinggi dan telah menjadi individu yang bisa melihat ke bawah ke bumi, meskipun dia sudah mencapai ketinggian sedemikian rupa sehingga dia bahkan tidak bisa melihat ke arahnya. Meskipun jarak di antara mereka selebar parit surgawi, bagaimana dengan itu? Saat itu, ketika semua orang mengejeknya sebagai sampah, dia memperlakukannya sebagai hal yang paling berharga. Jadi sekarang ketika dia bisa memandang rendah bumi, dia akan tetap menjadi C kecilnya, C kecil yang tidak ragu melakukan perjalanan ribuan mil dan dengan berani masuk ke dalam sekte kelas atas Kerajaan Angin Biru dengan niat untuk membunuh, hanya untuk dia. Jadi sekarang ketika dia bisa memandang rendah bumi, dia akan tetap menjadi C kecilnya, C kecil yang tidak ragu melakukan perjalanan ribuan mil dan dengan berani masuk ke dalam sekte kelas atas Kerajaan Angin Biru dengan niat untuk membunuh, hanya untuk dia. Dia percaya bahwa tidak peduli seberapa tinggi yang dia capai di masa depan, tidak akan pernah ada jarak di antara mereka berdua, dan bahkan jika mereka benar-benar berjauhan. Dia akan dengan mudah mengertakkan gigi dan menghabiskan seluruh kekuatannya untuk mengejarnya, dengan langkah besar, bahkan jika dia harus bertingkah seperti ngengat yang melemparkan dirinya ke dalam api. Yunce menyalakan kompor dan mulai memasak kaldu kelinci yang lezat. Aroma daging yang berterbangan di udara tidak diragukan lagi merupakan siksaan yang berat bagi dua orang yang sangat lapar itu. Di tengah siksaan ini, Yunce mulai mendengarkan dengan penuh perhatian narasi Xiao Lingqi selama 3 tahun terakhirnya. Dia menjalani 3 tahun itu dengan cara yang begitu sederhana sehingga hampir tidak ada perbedaan dalam hidupnya selama waktu itu. Setiap hari dia akan berlatih seni mendalam dan pedang, lalu jatuh linglung, merindukan Yunce. Sebelum mereka sadar, hari sudah tengah malam. Bulan bersinar terang pada posisi puncaknya di langit. Akhirnya kaldu kelinci matang dengan baik. Dia mengisi setengah mangkuk dengan kaldu, dan dengan hati-hati meniup kaldu untuk mendinginkannya sebelum membawa mangkuk itu ke depan Xiao Lingqi. Namun, dia tidak menyerahkannya padanya, dan berkata dengan cara yang sangat alami, "Bibi kecil, aku akan memberimu makan." Xiao Lingqi sudah pulih di bawah perawatan dan perawatan Yunce, dan kondisinya tidak berbeda dari biasanya. Meskipun dia masih lumpuh pada tubuh Yunce sampai sekarang, apalagi minum kaldu sendirian, bahkan mendaki gunung dan batu pun tidak akan menimbulkan masalah baginya. Namun, Yunce tampaknya masih berhati-hati saat merawat pasien yang sakit parah. Xiao Lingqi terkikik dan perlahan-lahan ambruk di tubuh Yunce. Dia menyipitkan matanya yang seperti bulan, dan dengan ringan membuka bibirnya. Sesendok kaldu didekatkan ke bibir Xiao Lingqi. Kaldu mengalir di dalam mulutnya saat sebagian menempel di bibir lembutnya. Kemudian, ia memasuki tubuhnya, melewati lorong sempit. Arus hangat perlahan mulai menguap di dalam tubuhnya, menghangatkan tubuhnya dan juga hati sanubarinya. Selama 15 tahun pertama hidupnya, mereka begitu sering saling memberi makan sehingga bisa disebut hal biasa. Tapi hari ini,
dia merasakan kehangatan langsung di lubuk jiwanya. Karena ini membuat Xiao Lingqi semakin tahu bahwa dia masih C kecilnya, dan tidak pernah berubah selama ini. Dalam suasana tenang dan hangat, dia segera menghabiskan semangkuk kaldu. Tepat ketika Yun Ce hendak mengisi mangkuk lagi, dia tiba-tiba berbalik dan gerakannya tiba-tiba terhenti. Lalu, dia sedikit mengangkat alisnya. Xiao Lingqi menjadi gugup ketika dia melihat perubahan ekspresi di wajahnya. Sambil memegang erat lengannya, dia bertanya dengan panik, "C kecil, ada apa?" Sesh, Yun Ce mengangkat jari telunjuknya, dan dengan ringan memberi isyarat padanya untuk tetap diam. Segera, suara langkah kaki dua orang terdengar semakin dekat dari luar gua, dan suara mereka juga menjadi lebih jelas. Aku tidak percaya mereka membuat kita diam-diam menyusup ke kota Blue Evire selarut ini. Kami sudah menjadi kekuatan yang mendominasi di wilayah Blue Evire selama bertahun-tahun, dan ini adalah pertama kalinya kami merasa begitu tertindas dan ditundukkan. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimanapun juga, kekuatan Yun Ce benar-benar sangat mengerikan. Dia seperti monster. Jika Grand Clan Master dan Grand Elder tidak muncul tepat waktu, Burning Heaven Clan akan hancur total, dan kami juga akan dikremasi bersama dengan Burning Heaven Clan. Menurut dugaan Grand Clan Master, Yun Ce mungkin adalah keturunan dari salah satu tempat suci, kalau tidak, dia tidak akan sekuat itu. Apa yang kamu katakan? Mungkinkah dia bersembunyi di dalam kota Blue Evire? Saya tidak yakin tentang itu. Namun, Yun Ce menderita luka yang parah dan dia juga mengonsumsi banyak kekuatan yang sangat besar, jadi dia pasti membutuhkan sejumlah besar pengisian untuk mengisi ulang. Dan dalam wilayah 1000 mil, hanya kota Blue Evire yang memiliki pasokan sumber daya terlengkap. Karena persediaan dari tempat kecil lainnya sama sekali tidak mencukupi untuk seseorang dengan tingkat kekuatannya, ada kemungkinan besar dia bersembunyi di tempat ini. Grandmaster secara pribadi akan berangkat selama kita menentukan tempat persembunyiannya. Luka dan kekuatannya seharusnya belum pulih, jadi menurutku dia tidak akan bisa lepas dari tangan Grandmaster. Suara langkah kaki mereka semakin dekat. Aura kekuatan mereka yang dalam tidak terlalu lemah. Salah satunya berada di alam mendalam bumi tingkat kelima, dan yang lainnya berada di alam mendalam bumi tingkat keenam, mirip dengan Yun Ce. Kedua orang tersebut haruslah individu kelas Hall Master atau instruktur dalam klan surga terbakar. Dari gerutuan mereka, Yun Ce secara kasar memahami tujuan mereka melewati tempat ini. Kekuatan aura mendalam mereka memungkinkan Yun Ce meringankan alisnya sepenuhnya. Dia memalingkan wajahnya, dan berkata sambil tersenyum santai, "Tidak perlu khawatir. Mereka hanyalah dua tikus kecil yang kurang beruntung datang ke tempat ini. Awasi aku saat aku merawat mereka." Setelah dia selesai berbicara, tubuh Yun Ce berkelebat saat dia bergegas keluar dari pintu masuk gua dengan satu lompatan, dan mendarat tepat di depan kedua orang itu. Kemunculannya yang tiba-tiba membuat takut duo yang sedang sibuk mengobrol satu sama lain. "Siapa ini?" Keduanya bertanya sambil berteriak dingin dengan cara yang sama. Namun, saat mereka melihat wajah Yun Ce, mata mereka terbuka lebar dan lidah mereka keluh, bahkan dalam mimpi mereka, mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan bertemu Yun Ce di tempat ini. "Kamu datang pada waktu yang tepat." Yun Ce tertawa dingin. Dia mengucapkan kalimat yang keduanya tidak dapat mengerti bahkan setelah mendengarnya sepenuhnya. "Anda." Sebelum keduanya menyelesaikan kalimatnya, pandangan mereka tiba-tiba kabur saat sebuah pukulan yang sangat berat, sangat kuat, dan ganas menghantam dada mereka. Bang! Keduanya terhempas seperti jerami. Orang di sebelah kanan menemui kematian yang kejam di tempat, dan orang yang berada di alam mendalam bumi tingkat 6 hampir tidak bisa bernapas. Bagian atas tubuhnya bergetar, dan dia menatap tajam dengan mata terbuka lebar saat Yun Ce mendekat ke arahnya. Matanya dipenuhi keputusasaan. Yun Ce mengulurkan lengannya,
melepaskan pegangan mendalam. Itu langsung terbang dan menembus pikiran orang ini. Segera, semua kenangan milik Master Aula klan surga terbakar ini mengalir ke dalam pikiran Yun Ce dengan kecepatan yang sangat cepat.